Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Insya Allah kalian sehat semua ya anak-anak. Walaupun keadaan pandemik seperti ini, kita masih tetap semangat untuk belajar. Berjumpa lagi bersama Pak Daniel dalam pelajaran PJOK hari Selasa tanggal 15 Maret tahun 2021, kelas 2 SDN Utan Kayu Utara 07 pagi. Nah, anak-anak jangan lupa like dan subscribe, lalu tekan tombol lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan pembelajaran PJOK kelas 5 berikutnya. Pagi hari ini kita akan mempelajari bab 10, yaitu aktivitas di sekolah, yang meliputi A. Kebersihan sekolah, B. Penjelajahan, C. Memakai pakaian dan sepatu yang sesuai. Sebelum kalian belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat. Tundukkan kepalanya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran PJOK pada pagi hari ini: 1. Siswa mampu memahami dan mempraktikkan kebersihan sekolah dengan baik. 2. Siswa mampu dan bisa melakukan penjelajahan dengan baik. 3. Siswa mampu memahami dan bisa memakai pakaian dan sepatu dengan benar. 4. Siswa mempunyai rasa tanggung jawab, disiplin, mandiri, semangat, dan jujur. Materi pembahasan pendahuluan. Bermain di sekolah sangat menyenangkan. Selain bermain, kalian juga harus mau menjaga kebersihan sekolah. Caranya yaitu membuang sampah pada tempatnya. Jika sekolah kalian bersih, kalian akan lebih nyaman belajar. Bermain juga akan lebih menyenangkan. Nah, anak-anak, kalian perhatikan gambar di bawah ini, yaitu seorang anak sedang membuang sampah pada tempatnya. A. Kebersihan sekolah. Kebersihan sekolah harus selalu dijaga. Menjaga kebersihan adalah tugas kita. Lingkungan yang bersih akan membuat kita nyaman. Kegiatan kerja bakti dapat menjaga kebersihan sekolah. Sekolah yang bersih dan nyaman membuat orang-orang dan lingkungan sekitarnya menjadi sehat. Kerja bakti harus dilakukan secara rutin. Kepala sekolah, guru-guru, dan petugas sekolah serta semuanya harus ikut berpartisipasi. Ada yang bertugas menyapu lantai, mengepel, menyiram tanaman, dan lain-lain. Nah, anak-anak, ini adalah gambar lingkungan sekolah yang nyaman dan asri. 1. Kebersihan kelas. Kebersihan kelas juga harus dijaga. Setiap pagi, kelas harus dibersihkan. Lantai disapu, kemudian sampahnya dibuang. Sampah tersebut dibuang ke tempat sampah. Meja dan kursi dirapikan. Papan tulis dihapus dan dibersihkan. Nah, anak-anak, kalian perhatikan gambar di bawah ini, yaitu gambar 10.2, anak sedang membersihkan papan tulis. Yang di sebelahnya 10.3, anak sedang menyapu membersihkan lantai. Yang keempat atau 10.4, seorang anak sedang merapikan meja. Dan yang kelima 10.5, kelas menjadi bersih dan rapi. Yang kedua adalah menyusun jadwal piket. Menyusun jadwal piket, setiap anak akan dibagi ke dalam kelompok piket. Kelompok piket bertugas untuk membersihkan kelas. Kelompok piket harus bertugas sesuai jadwal yang ditentukan. Sekarang kita susun jadwal piket kebersihan kelas. Semua anak harus masuk ke dalam kelompok daftar piket. Kamu harus ingat jadwal piketmu.
Dengan adanya jadwal piket, kelas akan menjadi bersih dan rapi, dan kalian akan nyaman untuk belajar. B. Penjelajahan. Kali ini, gurumu akan mengajak berkeliling di lingkungan sekitar sekolah. Kegiatan ini disebut penjelajahan. Kalian akan dibagi dalam kelompok-kelompok. Tiap kelompok terdiri atas 5 orang. 1 orang ditunjuk menjadi pemimpin regu. Tiap kelompok didampingi oleh seorang guru. Tugas kalian adalah mengenali lingkungan sekitar sekolah. Tunjukkanlah kerjasama dan kepemimpinanmu dalam penjelajahan sekitar lingkungan sekolah. Nah, anak-anak, kalian perhatikan dengan teliti dan seksama jalan yang harus dilalui. Berdiskusilah untuk menentukan jalan yang harus ditempuh. Kalian akan berjalan sejauh 200 meter keluar dari lingkungan sekolah. Kalian harus mencatat tempat-tempat yang dilalui. Perhatikan ciri-ciri tempat tersebut. Kemudian perkirakan berapa jauh jaraknya dari sekolah. Tiap kelompok akan berangkat dengan arah yang berbeda. Nah, anak-anak, kalian perhatikan kegiatan penjelajahan yang didampingi oleh guru atau ketua pemimpinnya dalam melakukan kegiatan penjelajahan di luar lingkungan sekolah. 1. Keselamatan selama penjelajahan. Keselamatan sangat penting di saat kalian berkegiatan. Selain untuk diri sendiri, sarana keselamatan juga bermanfaat untuk orang lain. Selama di perjalanan, perhatikanlah rambu-rambu lalu lintas. Ketika berjalan, kalian harus berjalan di trotoar. Ketika hendak menyeberang, perhatikan lampu lalu lintas di depan kalian. Nah, anak-anak, kalian perhatikan, yaitu seorang guru mendampingi anak-anaknya dalam kegiatan penjelajahan di luar sekolah. Nah, anak-anak, lanjutan materi yang tadi, menyeberanglah di tempat penyeberangan atau zebra cross. Kalian juga bisa menyeberang di jembatan penyeberangan. Sebelum berangkat, kalian harus mempersiapkan diri. Selain itu, berdoalah terlebih dahulu. Sarana keselamatan yang lain harus disiapkan untuk melakukan penjelajahan adalah makanan, minuman, dan obat-obatan. Nah, anak-anak, kalian perhatikan gambar di bawah ini, yaitu sarana tempat penyeberangan. Nah, ada penyeberangan zebra cross dan penyeberangan jembatan. Nah, di gambar sebelah kanan yaitu anak sedang berangkat melakukan penjelajahan. A. Makanan dan minuman. Selama perjalanan, kita membutuhkan makanan dan minuman. Makanan dapat menghilangkan rasa lapar, sedangkan minuman untuk menghilangkan rasa haus. Makanan dan minuman dapat menyegarkan kembali tubuh yang lelah selama perjalanan penjelajahan. Makanan dan minuman yang bisa kalian bawa, misalnya 1. Buah-buahan, makanan berat seperti nasi, timbel, roti, dan lontong. Makanan ringan atau kue-kue lainnya. Minuman supaya lebih praktis bisa dibawa dalam kemasan. Nah, anak-anak, kalian perhatikan gambar di bawah ini, yaitu makanan dan minuman dalam kemasan. Lanjut yang B, obat-obatan. Kita membutuhkan obat-obatan. Obat-obatan sederhana harus disiapkan untuk perjalanan penjelajahan di luar lingkungan sekolah. Biasanya obat-obatan tersebut disimpan dalam kotak P3K yang singkatannya adalah pertolongan pertama pada kecelakaan.
Nah, anak-anak, ini adalah gambar kotak P3K yang isinya ada betadin, minyak kayu putih, ada kapas, dan lain-lain sebagainya. Nah, lanjutan yang tadi yaitu obat-obatan. Jika kalian terluka dan sakit, obat-obatan itu bisa digunakan untuk pertolongan sementara. Selanjutnya, jika kalian luka atau sakit lebih berat, maka harus segera dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat. Beberapa obat-obatan yang harus disediakan dalam kotak P3K. Nah, anak-anak, tadi Bapak sudah menjelaskan apa saja sih isi dalam kotak P3K itu. Nah, di sini ada betadin, kapas, kasa steril, alkohol, plester, obat sakit kepala, minyak kayu putih, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalian bisa perhatikan gambar di bawah ini ya anak-anak. Kita lanjut yang C, memakai pakaian dan sepatu yang sesuai. 1. Pakaian. Setiap hari kita memakai pakaian. Pakaian berfungsi untuk melindungi tubuh. Dengan pakaian, tubuh akan terlindung dari udara yang dingin dan sinar matahari yang terik. Pakaian yang dipakai harus selalu bersih dan rapi. Pakaian dipakai harus sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Pakaian untuk ke sekolah adalah pakaian seragam sekolah. Pakaian seragam sekolah dilengkapi dengan dasi dan topi dan atribut lainnya. Saat berangkat ke sekolah, gunakan pula sepatu yang sesuai. Nah, anak-anak, ini adalah gambar anak sedang memakai seragam sekolah. Anak, lanjutan materi yang tadi, waktu pelajaran olahraga, pakaian yang digunakan adalah pakaian olahraga. Sepatu yang digunakan adalah sepatu olahraga. Pakaian olahraga biasanya berbahan kaos. Kegunaan bahan kaos yaitu agar lebih leluasa ketika kalian bergerak dan berolahraga. Pakaian olahraga pun harus bisa menyerap keringat. Nah, anak-anak, ini adalah gambar anak yang sedang memakai seragam olahraga. 2. Sepatu. Alas kaki berguna untuk melindungi kaki. Alas kaki yang dapat digunakan ketika ke sekolah atau berolahraga adalah sepatu. Sepatu yang dipakai harus sesuai dengan ukuran kaki. Sepatu tidak boleh terlalu besar ataupun terlalu kecil. Sepatu yang pas akan nyaman ketika digunakan. Sepatu harus dirawat supaya tetap bersih dan awet. Caranya adalah dicuci dengan teratur, dibersihkan jika kotor. Sepatu harus disimpan di tempat penyimpanan sepatu. Nah, anak-anak, ini adalah gambar anak yang sedang membersihkan sepatu dan ini adalah tempat penyimpanan sepatu. Nah, yang gambar 10.17 adalah anak yang sedang memakai sepatu. Demikianlah anak-anak penjelasan dan penjabaran materi pada pagi hari ini. Simak anak-anak pertanyaannya. Jangan lupa alat tulis disiapkan. Pertanyaannya nomor 1, sarana keselamatan yang harus disiapkan sebelum penjelajahan adalah titik-titik dan titik-titik. Nomor 2, contoh makanan dan minuman yang bisa dibawa untuk perjalanan atau penjelajahan titik-titik. 3, apa singkatan dari P3K? Nomor 4, obat-obatan yang biasa disediakan dalam kotak P3K adalah titik-titik. Lanjut pertanyaan yang kelima, apa saja yang harus disiapkan sebelum kalian berangkat penjelajahan?
6. Tempat-tempat apa saja yang kalian temukan selama dalam perjalanan penjelajahan. 7. Sebutkan rambu-rambu lalu lintas yang kalian temukan selama perjalanan. Nah, anak-anak, hanya 7 soal yang Bapak berikan, kerjakan dengan teliti. Untuk soalnya ditulis di buku PJOK. Jangan lupa kalian kirim yang sedang mengerjakan tugas menggunakan seragam olahraga atau seragam hari Selasa. Tetap semangat, jaga imunitas tubuh, lawan COVID-19, patuhi 4M, salam olahraga. Terima kasih anak-anak, kalian sudah menonton video pembelajaran PJOK kelas 2 dari awal sampai akhir. Jangan lupa like and subscribe, lalu tekan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan pembelajaran-pembelajaran PJOK kelas 2 berikutnya. Terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.